Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang yang berlokasi di Kota Lubuk Pakam menjadi rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di rumah sakit inilah mahasiswa Fakultas Kedokteran UMSU ditempa untuk menjadi seorang dokter yang berprofesional serta menerapkan strategi pendidikan dalam menghadapi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan serius bagi dunia kedokteran. Banyak dokter dan para medis yang meninggal dunia terpapar virus yang mematikan tersebut. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, Hanif Fajri, menjelaskan, Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang menjadi rumah sakit pendidikan bagi calon dokter, harus menyiasati membuat inovasi dan pengawalan yang ketat, agar para dokter muda yang melakukan pendidikan atau koas dapat diselamatkan dari paparan COVID-19. Jadi hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa COVID-19 masih ada. Namun pendidikan kedokteran kan harus tetap kita lanjutkan. Maka mau tidak mau kita harus melaksanakan kegiatan. Variasi ataupun inovasi harus kita buat, ya, terutama tetap berpatokan kepada protokol kesehatan. Ya, kita upayakan supaya anak-anak ini jangan terkontaminasi ataupun terlalu dekat dengan COVID-19 itu sendiri. Tentunya dari pihak rumah sakit harus melaksanakan prosedur, ya, protap. Misalnya bahwa yang akan mereka interaksi dengan pasien itu adalah pasien-pasien yang memang non-COVID, ya, terutama untuk yang pendidikan dokter ataupun yang profesi dokter. Nah, yang kedua, screening, ya, harus kita lakukan dimulai dari UGD. Jadi mereka tidak dibenturkan dengan pasien-pasien yang pronopis langsung. Jadi diobservasi dulu pasien-pasien ini, kemudian dilakukan pemeriksaan swab. Ya, kebetulan Rumah Sakit Umum Deli Serdang sebagai rumah sakit pendidikan memiliki 3 mesin swab yang berbasis PCR yang memang kita untukkan bagi screening tadi bagi masyarakat. Nah, kemudian setelah itu baru dipilah ke ruangan-ruangan yang aman, yang memang tingkat kontaminasinya paling rendah, dan itu juga dikontrol oleh tim rumah sakit, namanya bagian pengendali infeksi. Jadi dengan screening yang bagus, SOP yang terukur dan teratur, tentunya kita bisa menempatkan anak-anak ini di rumah sakit dengan baik atau dokter-dokter muda kita ini. Jadi sembari kita melaksanakan pelayanan dan penata laksanaan penyakit, kita juga menjaga dan menyelamatkan generasi penerus dokter kita ini. Apakah selama proses itu mereka menggunakan APD? Ya, jadi tentunya di rumah sakit sendiri kita 2 hal yang kita lakukan. Pertama, membuat zonasi, ya, ada zonasi hijau artinya dengan APD level 1. Jadi untuk APD sendiri mereka diwajibkan di level 2. Ya, di level 2 artinya dengan masker, dengan handscoon, dengan sepatu bot dan baju jubah operasi. Kalau untuk di level 1 cukup dengan masker dan handscoon, ya, termasuk juga face shield. Jadi udah ada zonasinya di rumah sakit pendidikan atau rumah sakit Deli Serdang kita buat, sehingga mereka tahu area-area mana yang mereka bisa berinteraksi dan area-area mana mereka harus waspada. Jadi justru yang unik dan harus kita waspadai bukan di rumah sakitnya, justru kontaminasi mereka dari luar, dari pertemuan, dari acara, duduk-duduk di kafe segala macam yang tidak protokol, malah dibawa ke rumah sakit. Kalau di rumah sakitnya sebenarnya sudah terkontrol dan terkendali. Dok, artinya Ya. mereka punya pengalaman khusus, ya, Dok? Ada hikmahnya di balik ini? Ada. Jadi tadi lupa saya sampaikan, saya mau nyatakan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, di balik kesusahan ada kebahagiaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan supaya mereka tetaplah berjuang di era pandemi. Dok, berapa lama lagi nih wabah ini kira-kira, Dok? Estimasi, Dok? Kalau kita bertahan dengan metodologi epidemiologi yang kita buat khusus Kabupaten Deli Serdang, kita rata-rata dari 500 yang kita lakukan swab massal, uji sampel, itu tingkat positivity rate di bawah 5%. Artinya udah standar WHO, bahwa itu akan sama dengan penyakit yang lain, flu, batuk, pilek, akan sama. Bagaimana rakyat masyarakat bisa konsisten dengan... Iya, menjaga 3M tadi. Dan saya senang Muhammadiyah masih tetap konsisten untuk melaksanakan
3M tadi ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Pengawalan yang ketat terhadap proses pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran selama menjadi masa koas di rumah sakit menjadi poin penting agar menyelamatkan dokter-dokter muda dari pandemi COVID-19. Saiful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.